Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita lanjutkan kajian kita kitab Nasaikhul Ibad. Untuk kesempatan kali ini kita mengkaji makalah yang kelima dan sekaligus makalah yang keenam. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu anhu. Makalah yang kelima adalah makalah yang diriwayatkan dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Susah atau prihatin dalam urusan-urusan dunia itu bisa menggelapkan hati. Dan susah atau prihatin terhadap urusan-urusan akhirat itu bisa menyinari hati. Dalam makalah ini, sahabat Utsman radhiyallahu an bersabda bahwa al-huznu fil umuril muta'alliqati bid-dunya sara mudliman fil qalbi, yaitu prihatin, sedih dalam hal-hal yang ada kaitannya dengan urusan dunia, itu bisa menyebabkan gelapnya hati, bisa menyebabkan hati tertutup dengan kegelapan. Wal huznu fil umuril muta'alliqati bil akhirati sara munawwiran lil qalbi. Sedangkan prihatin atau sedih dalam hal-hal yang terkait dengan urusan akhirat, maka akan menjadikan menerangi hati. Artinya, apapun yang kita hadapi dari urusan dunia, meskipun secara kasat mata itu bisa menyebabkan kita sedih, jangan sampai kita terjerumus dalam kesedihan, keprihatinan dalam hal-hal yang ada kaitannya dengan urusan dunia. Karena ketika kita prihatin, sibuk terkait dengan urusan-urusan dunia, apa yang kita harapkan dari urusan dunia misalkan tidak tercapai atau belum terpenuhi, ketika kita menjadikan ini semuanya, kemudian kita sedih dan prihatin karena belum terpenuhinya apa yang kita harapkan, maka ini bisa menjadikan hati kita menjadi gelap. Sedangkan ketika kita prihatin dalam hal-hal yang kaitannya dengan urusan akhirat, misalkan ketika kita tidak bisa maksimal untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan dalam bulan Ramadan ini kita sedih karena kita ketinggalan atau sempat ketinggalan untuk tidak melaksanakan sholat tarawih misalkan, atau kita sedih karena target kita untuk membaca Al-Quran, untuk menghatamkan Al-Quran tidak tercapai, lalu kita sedih, maka ini bisa menyebabkan terangnya hati kita, menyebabkan hati kita menjadi hati yang bersinar. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan urusan-urusan dunia sebagai keprihatinan kami yang paling besar, dan janganlah jadikan ilmu-ilmu yang terkait dunia merupakan tempat tujuan kami, merupakan target kami, tapi jadikanlah tujuan kami yang tertinggi itu adalah kehidupan di akhirat nanti, dan jadikanlah ilmu kami yang tertinggi itu ilmu yang ada kaitannya dengan urusan-urusan akhirat kami. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu
makalah yang kelima. Kemudian kita lanjutkan untuk makalah yang keenam, yaitu makalah yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Makalah yang keenam adalah yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi wa ma kana fi talabil ma'siyati kana an-naru fi talabihi. Barang siapa yang berada dalam menuntut ilmu, maka surga akan mencarinya. Dan siapa yang berada dalam menuntut kemaksiatan, maka neraka akan mencarinya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, man ishtaghala fil ilmi nafi'i alladhi la yajuzu lil balighil aqili jahluhu kana fil haqiqati taliban lil jannah. Barang siapa yang disibukkan dalam menuntut ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu itu tidak boleh untuk tidak diketahui bagi orang yang sudah dewasa, bagi orang yang sudah berakal, seperti ilmu-ilmu yang terkait dengan kewajiban pribadi kita, yang terkait dengan tata cara toharoh, tata cara ibadah salat, tata cara ibadah puasa kita. Ini ketika kita disibukkan untuk menuntut ilmu yang wajib kita ketahui seperti ini, maka hakikatnya itu surga akan mencari kita. Hakikatnya kita itu adalah mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa man kana muridan lil ma'siyati kana fil haqiqati taliban linnar wa li sukhtillahi. Barang siapa yang dia berkehendak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenyataannya, sejatinya dia itu mencari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam makalah ini, Ali bin Abi Thalib berpesan kepada kita agar kita senantiasa untuk menuntut mencari ilmu yang bermanfaat untuk kita, khususnya ilmu-ilmu yang terkait dan yang mendukung, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bisa menuntut ilmu yang bisa bermanfaat bagi kita di dunia kita dan juga di akhirat kita, maka sejatinya surga akan mencari kita atau kita mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang menuntut ilmu untuk mencari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmunya bukan karena untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama saja dia mencari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mencari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu marilah kita luruskan niat kita ketika kita mencari ilmu, menuntut ilmu semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian ketika kita menuntut ilmu, tujuan kita untuk mengharapkan ridho Allah, maka ilmu yang kita peroleh akan kita gunakan semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang menuntut ilmu tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari surga Allah, tapi untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka sejatinya dia mencari nerakanya Allah dan mencari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi